زمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد تأذنون أنصتوا واسمعوا وأدعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأدعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأدعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الاسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويشرق ولمن بالخير وأقم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Baitul Mukhlisin yang dirahmati Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Sya'ban, di tanggal 27 Sya'ban, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul, hadir, beribadah di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, anak, istri, cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib, juga kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Kita berusaha maksimal untuk mengevaluasi diri sudah sejauh mana kita melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tinggal hitungan hari kita akan masuk di dalam bulan mulia. 1 bulan dari 11 bulan dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. Di 1 bulan ini banyak sekali keutamaan. Di 1 bulan ini banyak sekali rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai bulan Ramadan nanti terlewati dengan begitu saja. Maka di Jumat yang sangat singkat, khatib ingin kita merenungkan bagaimana memantapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 2 hadis versinya hampir sama. Sama-sama dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Tapi kata bentuk hadis ini di awal ada 2 kalimat yang berbeda. Yang pertama, man shoma Ramadhana. Yang kedua, man qama Ramadhana. Man shoma Ramadhana ay man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama, barang siapa yang beribadah bulan puasa, barang siapa yang berpuasa Ramadan, pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan 2 syarat. Pertama iman,
yang kedua ihtisab, maka Allah akan berikan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, man qama, barang siapa yang mendirikan amalan-amalan di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dengan syarat yang sama, iman dan ihtisab. Kenapa ada dua hadis yang intinya sama, tapi di awal kalimatnya berbeda? Ada soma, ada qama. Artinya dua inilah persiapan kita untuk mendapatkan rahmat maghfirahnya Ramadan. Dua syarat inilah yang sebenarnya sudah kita temukan dari hadis yang Allah mengingatkan kepada kita di malam nisfu Sa'ban. Dan dua hal ini harus kita praktekkan di dalam bulan Ramadan. Di malam nisfu Sa'ban Allah turun, Allah melihat hamba-hambanya. Allah akan mengampuni hamba-hambanya ketika di malam nisfu Sa'ban dia sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang mengaji tadarus Quran, dia sedang bersedekah. Maka Allah ampuni dosanya. Tapi dosanya tidak semua dosa. Ada dua dosa yang tidak Allah ampuni. Yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa orang-orang yang bermusuhan atau tidak mau berdamai. Maka syarat ini sebenarnya yang akan menjadikan nanti Ramadan kita akan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau ampunan Allah di malam nisfu Sa'ban, semua dosa dihapus kecuali dua. Tapi ketika Ramadan sukses kita jalanin man shoma aiman qoma, maka di situ kalimat akhirnya ma taqaddama min dzanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ada kalimat ma, artinya semua dosa dihapus oleh Allah. Dosa masa lalu kita, dosa saat ini, semua dihapus oleh Allah kalau kita mengikuti Ramadan dengan syarat yang benar. Maka hadirin, yang pertama, syarat kalau kita pengen mendapatkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu dengan imanan. Maka sesuai dengan perintahnya di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Syaratnya harus iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka bagaimana cara menjaga iman? Bagaimana agar iman kita hadir di dalam bulan Ramadan? Karena kita tahu dari guru-guru kita, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi rajin, jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah kita jalani. Kalau lagi rajin, jangankan zakat yang wajib, sedekah kita jalani. Kalau lagi naik imannya, jangankan haji, yang wajib umroh berkali-kali. Kalau imannya sedang naik, tapi kalau imannya sedang turun, azan berkumandang pun kita berat untuk mendatangi masjid. Kalau iman kita sedang turun, masjid menginformasikan untuk beramal, berat kita mengeluarkan sedekah kita. Padahal tabungan kita begitu luar biasa. Maka bagaimana menjaga iman agar syarat ini kita dapatkan nanti di bulan Ramadan? Maka surat Ali Imran yang saya baca di awal, ayat 110, Allah mengingatkan, kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baiknya umat, kata Allah. Maka kalau kita pengen dijadikan sebagai umat hamba yang terbaik menurut Allah, maka apa syaratnya? Ukhrijat, yang pertama keluar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita mau menjaga iman, ini menarik surat Ali Imran 110 ini. Karena biasanya iman itu adanya di awal. Ya ayyuhalladzina amanu,
Tapi di surat Ali Imran ini spesial. Ayatnya, rahasianya ada di ujung ayatnya. Wa tu'minuna billah. Kalau iman kita ingin terus dinaikkan oleh Allah, maka syaratnya kita ukhrijat, keluar dari rumah. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, tasyakur binikmah 2 tahun yang lalu, sebelum kecelakaan saya mengisi di bulan Ramadan 43 titik selama 1 bulan berdakwah Jakarta Depok. Ketika kecelakaan bulan Ramadan tahun kemarin, sama sekali 1 bulan tidak bisa kemana-mana, berbaring di kasur, tidak bisa berjalan sama sekali. Tapi saya ingat pesan Allah surat Ali Imran, ukhrijat, keluar. Walaupun sakit, berdarah-darah kita menggunakan tongkat. 1 kaki ketika berkhutbah. Alhamdulillah tahun ini, Ramadan ini, masjid mempercayai 23 saya mengisi Ramadan di masjid-masjid, termasuk Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Kenapa saya lakukan? Padahal terapis mengatakan perbanyak istirahat Ustaz. Jangan diporsir kaki, masih patahannya belum kuat. Tapi saya yakin ketika kita ukhrijat, keluar, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mengingatkan saudara kita, yuk jangan berbuat kejahilan, jangan berbuat kemaksiatan, maka Allah akan berikan tu'minuna billah, iman yang akan terus bertambah. Dan syarat iman ini adalah syarat diterimanya puasa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam hadis ini ada 2, ada soma, ada koma. Yang pertama puasa. Puasa ini kalau tidak didasari dengan iman, berat menjalaninya. Menahan lapar, haus, sedangkan makanan ada di rumah kita. Bahkan jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsy. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan hausnya saja. Karena puasa sebenarnya hakikatnya adalah bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan nafsu amarah, nafsu yang tidak baik. Maka untuk menjaga itu, hati dan pikiran pun ikut berpuasa, maka hadisnya syaratnya dengan iman. Yang kedua, man khoma, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Hadirin, puasa itu membersihkan pikiran hati kita. Hati kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan dengan puasa. Tapi harta kita dibersihkan dengan sedekah kita di bulan puasa. Maka ada koma, artinya apa? Puasa kita kalau tidak disertai dengan di akhir kita mengeluarkan zakat fitrah, maka ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard, pahalanya tergantung antara langit dan bumi. Artinya, kenapa ada 2 hadis yang sama tapi kalimat awalnya berbeda? Karena orang yang pengen mendapatkan la'allakum tattaqun, maka syaratnya dia harus dia puasa dengan baik, lalu dia bersedekah juga dengan baik. Sedekah itu dilipat gandakan 10-700 kali lipat oleh Allah, tapi khusus di bulan puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata Allah dalam hadis qudsinya, dan aku, maunya aku, terserah aku mau memberikan apapun, berapa lipat ganda untuk orang-orang yang bersedekah kepadaku. Maka hadirin, ini masjid jadi sarana kita untuk berinvestasi akhirat kita. Uang yang ada di kas masjid ini 6 juta rupiah ini bukan uang BKM masjid, tapi uang kita, investasi akhirat kita. Maka selama dipakai untuk kegiatan-kegiatan dakwah, untuk mengobati jamaah, untuk membantu buka puasa dan sahur nantinya, apalagi mengadakan 10 hari terakhir, yaitu i'tikaf, sahur bersama, buka bersama. Apalagi mengadakan untuk kita mempersiapkan malam Lailatul Qadar. Maka ketika jamaah Masjid Baitul Mukhlisin dengan DKM mengadakan i'tikaf 10 malam, lalu ternyata di Masjid Baitul Mukhlisin ada 1 orang mendapatkan malam Lailatul Qadar,
maka semua yang hadir di masjid ini, semua yang berinvestasi di masjid ini akan mendapatkan keagungan malam Lailatul Qadar. Seperti kita beribadah 83 tahun. Kalau malam Lailatul Qadar jamaah masjid Baitul Mukhlisin membaca Al-Quran, maka Allah menghitung dia membaca Al-Quran selama 83 tahun. Kalau ada jamaah Baitul Mukhlisin memberikan sedekah buat buka puasa dan sahurnya bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita jamaah mendapatkan pahala sedekah memberikan sahur dan buka selama 83 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, man soma aiman qama ramadanan imanan wahtisaban. Yang pertama iman, menjaga iman. Yuk kita ajak orang berbuat baik, ayo bantu orang lain. Ketika kita punya rezeki banyak, uang kita ini hanya titipan, tapi uang yang sudah diberikan kepada orang lain, membantu orang lain dalam dakwahnya, maka itu akan menjadi investasi jariah kita yang tidak akan pernah hilang. Kita memberikan guru ngaji kita. Oh, ada guru ngaji kita kemana-mana pakai sepeda, lalu rembukan bersama para pengurus, sama jamaah belikan motor guru ngaji kita. Maka selama tuh ustadz guru kita memakai motor dakwah kemana-mana, itu jariahnya terus nyampe, walaupun kita yang memberikan sumbangan itu sudah meninggal dunia. Itulah hebatnya sedekah jariah. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang terakhir, syarat kita untuk mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi adalah ihtisaban. Syarat yang kedua adalah ihtisab. Apa ihtisab? Ihtisab itu artinya kita beribadah di bulan Ramadan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi jangan kita mempunyai niat lain di dalam kita beribadah pada bulan Ramadan. Niatkan kita untuk mencari ridho Allah. Saya menangis ketika bulan Ramadan, ya Allah, saya tidak bisa keluar berdakwah, ya Allah. Saya ingin mencari ridho-Mu, ya Allah, di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ketika dia datang, kadang kita suka melalaikan. Dan ketika dia meninggalkan kita, kadang kita merasa biasa-biasa saja. Hadirin, Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Ramadan ini bisa jadi Ramadan kenangan terakhir kita hidup di dunia. Maka pergunakan waktu, kesempatan yang Allah berikan. Kalau kita umur sampai di bulan Ramadan ini, yuk sama-sama yuk kita perbaiki ibadah kita. Sama-sama yuk persiapkan, memantapkan persiapan Ramadan dengan iman dan ihtisab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sawfina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة